khusus TIU, mulailah dari soal yang non hitungan, yang tanpa hitungan, yang tidak pakai rumus, yang tidak pakai menghitung. Bagaimanakah cara agar lulus CPNS 2021? Tentunya teman-teman ingin sekali tahu, bahkan ingin tahu banget bagaimana sih cara agar lulus CPNS 2021. Nah, berarti Anda berada pada video yang tepat. Pokoknya semangat terus dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kelulusan kita dalam CPNS 2021 itu sendiri. Peluang lulus akan semakin besar jika teman-teman pejuang CPNS yang keren-keren macam kalian ini memiliki skor SKD yang tinggi, kemudian lanjut ke SKB dan mendapat skor tinggi pula, maka peluang itu akan semakin terbuka lebar. Nah, salah satu faktor yang membuat teman-teman bisa meraih skor tinggi pada tes CPNS adalah teman-teman bisa mengerjakan soal secara benar dan juga waktunya tidak kehabisan. Nah, untuk itu dibutuhkanlah sebuah manajemen waktu yang tepat. Manajemen waktu ini memegang peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan juga kelulusan teman-teman semua yang keren-keren ini. Nah, banyak sekali peserta CPNS yang sebenarnya dia itu sudah hafal materi, sudah memahami konsep, sudah menguasai materi, bahkan hafal ratusan soal, tetapi ketika tes CPNS dia gagal dan bahkan kehabisan waktu. Karena apa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk memanajemen waktu yang tepat itu bagaimana. Ingat, dalam tes CPNS ini teman-teman harus mengerjakan soal 100 soal dalam 90 menit. Itu artinya satu soal kurang dari 1 menit. Nah, untuk itulah pentingnya manajemen waktu ini. Dan tips manajemen waktu yang akan saya bagikan ini adalah tips yang sudah saya praktekkan sendiri pada tes CPNS tahun 2018. Dan alhamdulillah saya bisa menyisakan waktu kurang lebih 5-10 menit. Ya, lumayan tidak kehabisan waktu dan bahkan bisa menyisakan waktu untuk mengoreksi kembali pekerjaan saya. Banyak yang bilang cukup kerjakan dari yang mudah dulu sampai baru yang sulit. Benar, tetapi tidak sesimpel itu. Masih ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Seperti yang kita ketahui, tes CPNS itu ada 3 bidang, yakni TKP, TIU, dan TWK. Nah, masing-masing 3 ini saya bagi menjadi 3 level. Ada level easy, medium, dan hard. Nah, yang level med easy adalah soal-soal yang bisa teman-teman kerjakan dalam waktu cepat dan teman-teman yakin itu jawabannya benar. Itu masuk dalam soal yang easy, mudah. Sedangkan yang medium adalah soal-soal yang teman-teman tahu jawabannya itu benar, tetapi untuk mendapatkannya teman-teman butuh proses, itu masuk dalam level medium. Sedangkan yang level hard adalah soal-soal yang sangat sulit atau bahkan teman-teman tidak tahu jawabannya, itu masuk dalam level hard. Kemudian langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah kerjakan dulu mulai dari TKP, tes karakteristik kepribadian, bukan tempat kejadian perkara. Nah, untuk soal TKP ini, teman-teman mulailah dari soal yang easy dulu, yang teman-teman bisa selesaikan dalam waktu cepat dan teman-teman yakin jawabannya benar. Yang level medium dan hard tinggal dulu, jangan hiraukan. Selanjutnya, setelah mengerjakan TKP yang easy, yang mudah, teman-teman lanjutkan mengerjakan soal TWK. Lalu mulainya dari mana? Seperti yang TKP tadi, mulailah dari TWK yang easy dulu, yang mudah dulu, yang bisa teman-teman kerjakan dalam waktu cepat dan teman-teman yakin itu jawabannya benar. Yang meragukan, yang tidak yakin, yang medium, yang hard, tinggal dulu, jangan dihiraukan. Lah, kalau semuanya meragukan bagaimana Bang? Kalau semuanya meragukan, teman-teman keluar ruangan tes, belajar lagi, itu tandanya teman-teman belum siap tes CPNS. Sorry, bercanda. Berikutnya, setelah TWK yang easy sudah teman-teman kerjakan, lanjutkan pada soal TIU. Sama seperti yang TWK dan TKP tadi, mulailah dari soal TIU yang mudah dulu. Nah, khusus TIU, mulailah dari soal yang non hitungan, yang tanpa hitungan, yang tidak pakai rumus, yang tidak pakai menghitung. Contohnya antonim, sinonim, dan juga penalaran logis. Itu adalah contoh soal TIU yang tidak pakai hitungan. Yang pakai hitungan lewati dulu, yang meragukan lewati dulu, yang hard tinggalkan dulu. Pokoknya mulai dari yang paling mudah, yaitu yang non hitungan untuk yang TIU ya. Lalu berikutnya, setelah selesai mengerjakan TIU yang level mudah, yang easy, yang non hitungan,
Teman-teman kembali mengerjakan soal TKP yang level medium. Kali ini level medium ya. Nah, level medium itu berarti TKP yang teman-teman tahu jawabannya, bisa menjawab dengan benar, tetapi butuh waktu atau butuh proses mengerjakan. Usahakan untuk TKP level medium ini jangan melebihi 45 detik. Jadi dalam waktu 45 detik harus sudah ketemu jawaban yang benar dan teman-teman yakin itu benar. Kalau ada soal yang teman-teman tidak yakin, tinggal dulu. Itu berarti masuknya level TKP yang hard. Yang selanjutnya, setelah selesai TKP level medium, lanjutkan pada TWK level medium. Dan pada TWK level medium ini, kerjakan soal TWK yang teman-teman yakin jawabannya benar dan teman-teman tahu itu jawabannya benar, tetapi teman-teman butuh waktu, butuh proses untuk mengerjakannya. Inilah yang dinamakan TWK level medium. Kalau yang level easy tadi, teman-teman bisa mengerjakannya dengan cepat dan yakin benar. Sedangkan yang medium, teman-teman yakin jawabannya benar, bisa mengerjakan, tetapi butuh proses sedikit agak lama. Nah, usahakan untuk level medium ini, TWK level medium, jangan lebih dari 45 detik. Kalau ada yang masih meragukan, langsung saja soalnya tinggal, kerjakan nanti. Untuk selanjutnya, setelah soal TWK level medium selesai, teman-teman lanjut kepada soal TIU. Kali ini kerjakan soal TIU yang hitungan. Nah, untuk soal TIU hitungan ini kerjakan soal-soal yang teman-teman tahu rumusnya dan tahu cara mengerjakannya. Kalau ada soal yang tidak tahu cara mengerjakannya, tidak tahu rumusnya, langsung saja tinggal, itu masuk dalam soal TIU yang hard. Ingat, teman-teman di sini mengejar waktu. Jadi maksimalkan waktu seefektif mungkin. Dan usahakan untuk TIU yang hitungan ini maksimal kerjakan dalam waktu 50 detik. Nah, sekarang tinggal masuk pada soal yang level hard, baik itu TKP, TWK, maupun TIU. Mulailah dari TKP level hard dulu. Nah, pada TKP level hard ini biasanya teman-teman akan menemui soal yang punya dua opsi jawaban yang hampir mirip dan seolah itu benar semua. Kalau ketemu soal TKP model ini, jangan buang waktu, langsung saja pilih salah satu di antaranya, jangan ragu. Toh, kalaupun meleset, paling-paling masih mendapat poin 4. Kan lumayan daripada buang-buang waktu. Nah, setelah TKP level hard selesai semua, lanjutkan pada soal TWK yang hard. Nah, karena TWK ini karakternya beda dengan TKP, di mana TWK ini banyak yang hafalan dan tidak bisa dilogika. Kalau ada soal yang sulit dan teman-teman tidak tahu jawabannya, langsung saja teman-teman asal tebak saja, khusus yang TWK ini. Selanjutnya tinggal tersisa TIU yang level hard, level sulit. Nah, silakan gunakan sisa waktu ini untuk mengotak-atik dan berusaha mati-matian mengerjakan soal TIU hitungan yang sulit-sulit. Dan kebiasaan saya selalu mengerjakan soal TIU yang sulit itu, yang hitungannya panjang, di waktu-waktu akhir, setelah TKP selesai dan TWK selesai. Selanjutnya, di sisa waktu 4-5 menit terakhir, gunakan untuk mengoreksi semua jawaban. Apakah ada soal yang terlewat atau belum? Kalau masih ada yang bolong dan teman-teman tidak tahu jawabannya, langsung saja asal pilih saja. Jadi gunakan 4-5 menit terakhir untuk mengoreksi jawaban yang masih kosong. Oke, demikian tadi tips manajemen waktu mengerjakan soal TPNS dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, bagi teman-teman yang like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, saya doakan semoga lulus CPNS 2021. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.